Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Jumat 25 September 2020. Kembali lagi bersama dengan kami tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, sebelum mulai, mohon konfirmasi apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak. Terima kasih untuk konfirmasinya. Ada Bapak Dr. Andesis Berluis, Bapak Helmi, Bapak Robertus Immanuel, Bapak Ibnu Fadilah, dan Ibu Penny Handayani. Selamat pagi juga Bapak Syaiful Bahri. Jelas semua Bapak William. Mohon maaf atas keterlambatan hari ini ya, karena ada alasan teknis. Kita akan lihat apa yang menjadi drivers penggerak IHSG hari ini, juga secara regional Asia, apa saja yang menjadi headline emiten dalam negeri, posisi year to date, foreign flow, maupun juga IHSG, dan LQ45 serta rekomendasi teknikal kami pagi ini bersama dengan saya Debbie. Inilah webinar selengkapnya. Iya, kalau kita evaluasi sejenak ya, kemarin IHSG itu ditutup melemah 1,53%. Ini di tengah regional Asia yang juga ditutup melemah, baik IHSG maupun regional Asia, secara agregat itu mengekor performansi dari Dow Jones CS yang memang ditutup melemah. Baik Nikkei, Shanghai, Hang Seng itu juga ditutup melemah ya, masing-masing hampir 2%. Sementara yang memimpin pelemahan adalah KOSPI 2,6%. Memang KOSPI ada sentimen politik ya antara Korea Utara dan Korea Selatan. Apalagi Menteri Pertahanan Korea Selatan maksud kami mengeluarkan laporan bahwa Korea Utara telah membunuh petugas Korea Selatan yang menghilang di awal pekan ini. Insiden yang sama pernah terjadi di Juli 2008, kemudian kembali terjadi di 2020 ini. Agaknya perseteruan politik antara Korea Utara dan Korea Selatan masih tetap memanas ya, setidaknya di 2020 ini. Kemudian juga regional Asia kemarin ditutup melemah mengekor dari Amerika Serikat setelah pernyataan tidak hanya dari Jerome Powell ya sebagai gubernur The Fed, tetapi juga ada deputi gubernur The Fed Richard Clarida, kemudian juga ada pemimpin The Fed untuk negara bagian Cleveland itu menyatakan bahwa perekonomian Amerika Serikat masih berada pada lubang yang dalam ya, terutama untuk sektor tenaga kerja, sehingga sangat membutuhkan stimulus fiskal. Saat ini masih belum goal, masih dalam negosiasi. Kemudian juga Clarida kembali mengingatkan bahwa The Fed tidak akan meningkatkan suku bunga hingga inflasi berada di level 2%. Nah, investor juga kemudian menanti berita initial jobless claim ya yang sudah keluar. Nanti itu akan menjadi drivers juga IHSG. Kalau kita lihat di tabel tertera, indeks saham Amerika Serikat ditutup menguat pagi ini, Dow menguat 52 poin atau 0,20%, sementara S&P 500 menguat 0,3%, 10 poin, dan Nasdaq menguat 39 poin atau 0,37%. Ya, yang menjadi headline sentimen yang paling menjadi headline di Dow CS Amerika Serikat adalah tetap seputaran stimulus fiskal ya, harapan akan stimulus fiskal. Demokrat tetap bekerja untuk menggolkan paket stimulus mereka sebesar 2,2 triliun US dollar. Ini tetap berada di atas apa yang menjadi proposal Republik yang hanya 1,5 triliun US dollar ya. Nah, ini yang kemudian juga akan dinegosiasikan oleh Menteri Keuangan Stephen Mnuchin dengan juru bicara Gedung Putih Nancy Pelosi, dan harapan akan stimulus fiskal ini 2,2 triliun rupiah versus 1,5 triliun rupiah. Ini akan tetap menjadi headline setidaknya sampai US election ya, November mendatang. Nah, sektor finansial ini
penopang performansi Dow CS ya hingga pagi ini dipimpin oleh Goldman Sachs setelah sekuritas UBS meningkatkan rating dari netral menjadi buy. Justru ketidakpastian market yang dimotori politik dan juga stimulus fiskal politiknya melalui US election ya akan meningkatkan revenue Goldman Sachs dari sisi market and investment banking business, utamanya untuk instrumen fixed income. Ini yang kemudian terjadi di kuartal kedua 2020 untuk performansi Goldman Sachs, revenue-nya berada di atas ekspektasi market, utamanya untuk lini bisnis market and investment banking ya di instrumen fixed income. Jadi ketika ketidakpastian terjadi, investor lebih memilih ke instrumen fixed income seperti obligasi, kemudian juga reksadana pasar uang, begitu ya. Dan ini yang membuat performansi atau revenue Goldman Sachs dan juga seperti JP Morgan dan Wells Fargo. Oleh karena itu, dua emiten tersebut juga menguat pagi ini, ditutup menguat lebih dari 2%. Ya, penguatan Dow CS tetap dimotori sektor teknologi ya, yang pada pembukaan sempat melemah karena data initial jobless claim yang lebih buruk dari ekspektasi, ini juga menjadi headline. Data ekonomi menahan penguatan Dow CS setelah klaim pengangguran pertama kali atau initial jobless claim untuk periode hingga 19 September 2020 bertambah sebesar 870.000. Minggu sebelumnya 866.000, di atas ekspektasi pasar sebesar 840.000. Nah, ini mengkonfirmasi statement atau pernyataan petinggi The Fed yang menyatakan perekonomian Amerika Serikat masih di lubang yang dalam ya, utamanya sektor tenaga kerja yang masih melemah. Ya, oleh karena itu kami memperkirakan IHSG akan bergerak mengekor penguatan Dow CS seperti indeks regional Asia dengan menguat terbatas hari ini, support di level 4.777 dan resisten di level 4.931 maksud kami. Kemudian investor juga mencerna pengumuman dari Bank Sentral Eropa ECB mengenai penjatahan targeted long term refinancing operation atau LTRO, sebuah program di mana ECB ini memberikan bank pinjaman jangka panjang dengan bunga -1%. Nah, dengan kata lain ECB membayar perbankan untuk meminjam dari ECB, asalkan pinjaman itu disalurkan dalam bentuk kredit kepada dunia usaha dan rumah tangga. Ini adalah stimulus ya dari sektor moneter. Tawaran ini menarik, namun perbankan masih mempunyai pendanaan yang cukup ya setelah menerima bantuan 1,5 triliun US dollar pada penjatahan LTRO sebelumnya, yaitu 3 bulan lalu. Nah, likuiditas yang berlebihan atau excess liquidity di zona Eropa ini ditakutkan akan menimbulkan efek samping seperti bubble di dalam harga aset ya, dan praktik pinjam-meminjam yang tidak prudent. Ya, ini sebuah sentimen yang cukup menantang ya di zona Eropa, apalagi baru-baru ini kembali zona Eropa diliputi kekhawatiran peningkatan COVID-19 yang cukup signifikan, yang ini membuat negara-negara di Eropa kemudian mengkaji untuk melakukan pembatasan sosial yang lebih ketat dan juga lockdown begitu. Ya, namun kemudian kami percaya baik Asia, regional Asia maupun Eropa most likely akan mengekor penguatan Dow CS ya hari ini dengan ditutup menguat bullish terbatas, menguat atau bullish secara terbatas. Minyak mentah dan Brent dari sisi dari sektor komoditas ini menguat tipis setelah investor selesai mencerna memang data inventory Amerika Serikat versi EIA untuk seminggu kemarin itu defisit ya, namun di bawah ekspektasi market yang sebesar defisit 2 juta barel, tapi sekitar defisit 1 juta barel ya.
Jadi ini kembali memberatkan dari sektor dari sisi supply, selain demand yang memang masih melemah karena pengkajian kembali lockdown dan pembatasan aktivitas sosial di luar rumah untuk beberapa negara khususnya di Eropa. CPO koreksi cukup dalam ya setelah beberapa kali menguat rally cukup fantastis, utamanya karena sentimen adanya Diwali ya. Sebetulnya ini juga aktivitas Diwali juga mempengaruhi performansi dari gold, emas. Namun demikian emas ini hanya menguat tipis sebetulnya karena dolar yang melemah. Karena memang ini faktor substitusinya sangat kuat ya antara gold dan juga dolar Amerika. Coal sementara itu masih melanjutkan penguatan oleh karena sentimen rencana relaksasi restriksi impor ini masih menjadi spotlight di batu bara. Itu yang kami percaya akan menggerakkan IHSG hari ini. Kemudian untuk emiten dalam negeri, kami punya berita dari AirAsia Indonesia, kemudian Jasa Marga, dan juga Medco Energi Internasional. AirAsia Indonesia atau CMPP mengandalkan rute domestik untuk bertahan dari tekanan yang melanda industri penerbangan akibat pandemi. Load factor maskapai saat ini rata-rata mencapai 40 hingga 50%, lebih rendah dari batas atas yang ditetapkan pemerintah sebesar 70%. Jasa Marga, JSMR beserta anggota konsorsiumnya telah melayangkan proposal prakualifikasi pelelangan jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya, dan Cilacap. Kemudian dari sektor energi, PT Medco Energi Internasional atau MEDC akan melakukan pelunasan lebih awal untuk obligasi perseroan yang akan jatuh tempo senilai 2,7 triliun rupiah pada 2021. Ya, ini yang menyumbang pelemahan IHSG kemarin ya. Asing masih mencatatkan net sell yang cukup fantastis di 0,5 triliun rupiah, 508,3 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date, asing telah mencatatkan net sell di pasar regional sebesar 57,17 triliun rupiah. Secara year to date performansi IHSG minus 23,13%, sementara LQ 45 performansinya secara year to date minus 26,85%. Ya, rekomendasi teknikal kami hari ini, kami punya Pura Delta Lestari atau Demas. Memang medium term bearish ya, short term tidak ada signifikansi tren ya, sideway. Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level 214 dengan target harga di level 224 atau bisa ditahan sampai level 236. Jangan lupa stop loss di level 204. PTPP, PP Persero, bearish both di short term dan medium term. Tapi kami lihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level harga 810 dengan target harga di level 840 atau bisa ditahan sampai level harga 880. Jangan lupa stop loss di level harga 780. Yang terakhir kami punya sektor consumer good, KLBF. Medium term, sideways, short term, bearish. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level 1515. Kemudian target harga di level 1575 atau bisa ditahan sampai level harga 1615. Jangan lupa stop loss di level harga 1480. Itu tadi ya, Demas spekulatif buy di 214, kemudian PTPP spekulatif buy di 810, dan KLBF trade buy di level harga 1515.
Demikian presentasi webinar kami seperti biasa. Bapak Ibu silakan menyampaikan pertanyaan di question box. Rekan saya Michael akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu peserta webinar, kita berlanjut ke sesi Q&A. Setelah tadi kita sudah mendengar ya untuk market pada pagi hari ini, dan beberapa assumption secara teknikal kami sudah rekomendasikan ya. Kita akan mulai menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kita mulai dari pertanyaan Pak Rusin, ya kan, sektor banking ya, khususnya BMRI dan BRIS ya. Kita akan coba ulas. Nah, pada pagi hari ini, saham BMRI ya, ini sudah mulai mencoba dibuka menguat, dan secara chart pun ini juga menarik ya, pergerakannya sekarang sudah berada di area sekitar area supportnya.
Dan sudah berada juga ya kalau secara RSI ini sudah berada di level yang cukup oversold ya, sehingga tekanan jual juga harusnya sudah mulai berkurang. Untuk supportnya sendiri sekarang terdekat di sekitar 5.060 ya, ini untuk BMRI. Bisa untuk melakukan aksi spekulatif buy dengan target dari BMRI sendiri sekarang di sekitar 5.000 yang terdekat ya 5.350. Jadi kita juga akan coba lihat indeks sendiri pada pagi ini. Indeks dibuka menguat ya. Sekarang di sekitar 4.886-an. Untuk BRIS cukup menarik juga. Ini sudah mulai di persimpangan jalan ya pergerakannya. Dia dalam beberapa hari terakhir masih solid pergerakan di atas 725 ya sebagai area supportnya. Selama area tersebut tidak ditembus ke bawah, nampaknya ini juga masih bisa untuk dikolek ya untuk BRIS. Kecuali jika pergerakannya sudah mulai menembus ke bawah 725, ini nampaknya akan melanjutkan pola downtrend-nya. Namun sejauh ini masih cukup aman ya di atas 725, dan dari sisi RSI juga sudah cukup oversold ya. Mungkin tekanan jualnya juga mulai terbatas di sini. Kita bisa main singkat juga ya untuk BRIS. Targetnya terdekat di sekitar 800. Masih boleh untuk akumulasi BRIS. Oke, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Mehendra. Uh, dia menanyakan saham di sektor banking. Oke, kita akan review dulu untuk sektor bankingnya sendiri seperti apa, terus sektor finance. Nah, untuk sektor finance sendiri, jika kita lihat year to date maupun dalam sebulan terakhir ya, memang sudah dalam fase downtrend dan sudah cukup terkoreksi. Ini juga nampaknya sudah menurut kami sudah cukup price in ya dengan kondisi market yang sekarang yang tentunya sudah memprediksi sejak awal bahwa akan ada kontraksi secara ekonomi. Jadi dari sisi sektor finance sendiri ini sudah cukup menyesuaikan ya harga saham gitu sekarang dengan outlook makroekonomi hingga akhir tahun ini yang diprediksi memang akan terjadi kontraksi maupun resesi. Nah, kalau dari sisi teknikalnya ini juga harganya juga sekarang juga sudah cukup murah ya, sudah cukup terkoreksi juga. Ini juga kalau secara sektoral ini secara umum sudah berada di level supportnya dan sudah cukup oversold juga. Aksi jual juga sudah cukup lumayan ini juga ya, terbatas juga di saham banking. Kita lihat di RSI ini juga sudah mulai terbentuk oversold ya. Ini apa namanya? Secara teknikal. Nah, kalau kita lihat karena harga sudah menyesuaikan dengan kondisi makro dari koreksi ini ya, sudah menyesuaikan dari potensi resesi, sebenarnya tidak ke depannya koreksinya tidak akan terlalu masif ya seperti di bulan Maret. Jadi sebenarnya sudah mulai bisa untuk average down menurut kami untuk saham-saham sektor banking. Karena biasa market sudah selalu mendahului ya untuk menyesuaikan kondisi makro tertentu seperti itu. Jadi kalau dibilang akan turun lebih dari lagi, sebenarnya tidak ya menurut kami, sudah cukup price in untuk level yang sekarang.
Dan penurunan dalam sebulan ini juga sudah menyesuaikan, pasti market sudah menyesuaikan ya dengan prediksi bahwa hingga kuartal 3 ini akan terjadi resesi seperti itu. Oke, kemudian kalau kita sahamnya, kita cek dulu untuk Bank BNI ya. Tentunya Bank BNI ini juga sudah berada di level supportnya di sekitar 4.300-an dan berpotensi juga untuk naik ya atau reverse. Dari sisi ini juga apa namanya, RSI juga sudah berada di level oversold dan sudah mulai terbentuk golden cross. Jadi ini ada potensi ya untuk kembali reverse ke atas. Harganya juga sudah berada di bawah moving average dari 9 harian. Juga tergolong sudah murah BBNI. Dan dari sisi book value-nya dibandingkan dengan harganya juga sekarang juga sudah cukup murah ya, sekitar 0, di bawah 1 kali ya. Dimana kalau di industri sendiri ini sudah di atas 2 kali untuk PBV-nya. Untuk BBNI sekarang kita lihat masih bisa masuk ya ke saham BBNI. PBV-nya sekarang di sekitar 0,75 kali. Nah, tuh bisa dimanfaatkan dengan sebegitu murahnya dari valuasi BBNI untuk kembali masuk ya ke saham ini. Tentunya di tahun berikutnya kita harapkan ya sudah mulai ada perbaikan ekonomi sehingga saham-saham sektor banking ini sudah bisa mulai untuk bullish kembali gitu. Jadi jangan disia-siakan, justru kondisi di harga sektor banking ini yang cukup murah sekarang harusnya dimanfaatkan untuk averaging down atau melakukan akumulasi ya untuk saham banking. Target untuk saham BBNI sendiri yang terdekat ini sekarang di level 4.700 dan level berikutnya menguji level 5.000 atau area tahanan resistennya sekitar 5.000. Baik untuk BBNI, kemudian kalau dari BMRI tadi kami juga sudah sampaikan masih oke untuk melakukan aksi buy, masuk kembali ya kalau BMRI. Kemudian untuk BBSEK, kita akan lihat BBSEK sejauh mana. Dalam 3 hari terakhir ini juga sebenarnya mulai mencoba ya untuk reverse ya ke atas 27.000, namun mungkin masih akumulasi dulu ya untuk sekarang. Namun potensi untuk kembali menguat sampai BBSEK sebenarnya masih terbuka ya. RSI juga sudah mulai terbentuk golden cross meskipun masih di area ajan menjual, masih oke untuk melakukan aksi akumulasi, masuk kembali ke BBCA dengan target di sekitar 28.000 ya. Ini target yang terdekat. Untuk area stop loss sendiri jika ke bawah area 26.750, 26.750 sebagai area stop loss. Bagaimana dengan BBRI? BBRI kita oke, kita cek ini sudah akan mulai terbentuk golden cross juga, bisa dimanfaatkan juga ya untuk kembali masuk ke BBRI. Ini juga sudah cukup terkoreksi ya dari awal bulan dan sekarang untuk level 3.000-an nampaknya masih kuat juga di atas 3.000-an level untuk harga sekarang. Bisa kembali masuk ke BBRI dengan target terdekat 3.200 dan target berikutnya ini mencoba ke area 3.300. Dan secara valuasi pun memang untuk BBRI sekarang fair di 3.000-an ya, di level 3.100 hingga 3.300. Oke, kemudian kita ke saham berikutnya.
Ini sektor banking kami sudah bahas ya. Pak Mahendra semoga bisa menjawab. Pak Antoni menanyakan ini saham Unilever ya. Unilever, Pegas, dan KB. Unilever masih short term masih ini ya, dalam 1 bulan terakhir cukup terdiskon, namun medium masih sideways, masih aman intinya ya. Untuk range harga sekarang 7.800-an hingga 8.500 ya, merupakan area sideways-nya itu. Masih terkonsolidasi di area ini. Kami merekomendasikan untuk akumulasi beli juga ya untuk Unilever. Target terdekat di sekitar 8.000 dan target berikutnya jika penguatan beras terjadi ke atas 8.000 maka bisa ke area 8.130-an juga. Baik untuk Unilever, kemudian untuk Pegas. Untuk Pegas menarik juga ya, secara harga sekarang juga relatif murah ya untuk Pegas. Koreksi juga sudah cukup dalam kalau kita bandingkan dari awal bulan. Sekarang tertahan di area supportnya sekarang di sekitar 960-an. Bisa untuk melakukan aksi buy kembali ya. Dengan target di sekitar 1020 dan target berikutnya di sekitar 1100. Oke, kemudian kita ke saham farmasi, ada KB Pharma. KB Pharma untuk level sekarang kami lebih suka untuk hold ya. Hold dengan target di level 1570. Oke, Bu. Kemudian Bu Sri ya, ini saham-sahamnya tadi sudah kami bahas di pertanyaan Pak Mahendra ya, menanyakan saham banking. Ini sama saja sih, BBCA dan BBRI. Masih oke untuk masuk ya intinya tadi untuk banking. Kemudian untuk Pak Dr. Wisber Lewis, Unilever dan BMRI tadi kami sudah bahas. Kita ke saham mining dulu, ada Antam ya. Ditanyakan ada Antam. Untuk Antam sekarang di level 720-an ya, sekitar level supportnya juga nih. Koreksinya juga masih terbatas, masih cukup kuat juga untuk berada di atas level 600, di atas level 700 ya. Jadi selama sekarang masih di atas level 700 sebenarnya masih oke untuk di hold dulu. Nah, hold ya dengan target di sekitar 750 hingga 800. Namun perlu diperhatikan juga untuk Antam, kita perlu cek dulu area ini ya, stop loss-nya. Jika tembus ke bawah area 700 nampaknya cut loss menjadi pilihan yang lebih baik ya, karena jika tembus ke bawah 700 ini akan melanjutkan tren downtrend-nya untuk Antam. MDKA sekarang untuk level harga sekarang juga sudah cukup ini ya, stabil di area 1530-an. Ini sebagai area supportnya juga ya. Dalam beberapa hari dan 2 pekan terakhir masih menguji area tersebut ya.
dan masih solid juga di atas area 15.30. Masih oke untuk melakukan aksi akumulasi beli dengan target di terdekatnya di 1.600 ya. Oke, ini untuk sektor saham gold ya, sudah kami bahas. Kemudian Pak Andre menanyakan IRA ya, untuk saham IRRA. IRRA sekarang kenaikannya juga sudah cukup terbatas kalau dilihat secara teknikal, dan ini sudah juga berada di area jenuh jualnya. Dari pelemahan kemarin bisa mengindikasikan bahwa tekanan jual sudah lebih mendominasi ya ketimbang penguatan yang terjadi di beberapa hari sebelumnya. Jadi waspada juga, akan terjadi koreksi juga ya. Dan hari ini pun tidak terlalu signifikan juga ya dari sisi penguatan. Jadi perlu diperhatikan juga stop loss-nya di sekitar area 750 ya. Area support barunya untuk IRA. Oke, kemudian kita ke saham berikutnya. Ada Pak Robertus ya, menanyakan Inco, BBRI, PTBA. Kita ke Inco dulu. Ya, untuk Inco ini masih berpotensi untuk melakukan koreksi ya. Ini dia sudah menembus area support yang berada di sekitar 3.530-an. Sekarang sudah di bawah 3.500, bahkan sudah di 350 ya. Masih ada potensi koreksi, jadi wait and see dulu untuk Inco. Kecuali jika harganya ke atas 3.500 ya, ini baru bisa mengindikasikan potensi untuk masuk ke Inco. Dan BBRI tadi kami sudah sempat bahas, mungkin kita ke saham batubaranya dulu nih, yang ditanyakan ada PTBA. Nah, untuk PTBA sendiri sebenarnya dari satu kuartal terakhir ya, dari Juli hingga sekarang belum menunjukkan pergerakan yang ada kenaikan signifikan gitu, dan masih tertahan di area support resistennya di sekitar 2.200. Kami lebih suka untuk hold dulu untuk PTBA dengan target terdekat di sekitar level 2040 hingga 2070 ya. Untuk PTBA masih layak untuk di hold. Kemudian pertanyaan dari Pak Ibnu menanyakan BES Bekasi Fajar ya. Ini sahamnya masih cukup oke juga, masih berada di lajur penguatan. Kami 173, sekarang juga terbentuk golden cross di sisi teknikalnya ya. RSI-nya sudah, indikatornya menunjukkan
tekanan jual juga sudah mulai berakhir di saham ini. Kembali bisa masuk ya. Dengan catatan ini level resistennya terdekat sekarang di 180 dan target berikutnya di sekitar 200. Untuk level stop loss-nya sendiri perhatikan jika ke bawah area 160. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Pak Edi, menanyakan saham TIMS ya, untuk timah. Nah, untuk timah sendiri pagi ini pergerakannya sudah mulai menembus area supportnya ya. Jadi wait and see dulu untuk TIMS. Kami lebih prefer masuk kembali ke TIMS jika ini sahamnya kembali mulai menyentuh area ke atas 700 begitu. Confirm ini apa namanya level 700 ini menjadi area konfirmasi ya untuk kembali masuk ke TIMS. Nah, jika berhasil ke atas 700, maka target berikutnya ini yang terdekat dari sekitar 725 hingga 750. Ini target terdekatnya ya untuk TIMS. Oke, kemudian ada saham yang ditanyakan. Oke, ada saham WIM. WIM short term masih sideways ya. Belum ada pertandakan downtrend seperti itu, atau berbalik arah downtrend. Jadi masih bisa untuk di hold sekarang WIM dengan target terdekat di level 340 hingga 350. Nah, kemudian untuk TBIG ada saham tower di sini. Untuk TBIG kita lihat ada baiknya untuk sell on strength dulu ya untuk sekarang. Sell on strength SOS di level 1350-an. Karena sudah cukup menguatnya sudah cukup signifikan juga ya dalam beberapa pekan, 2 pekan terakhir. Ya, dan sudah mulai terbentuk juga pola dead cross ya, mengindikasikan ada tekanan jual ya jangka pendek di saham TBIG. Jadi kami lebih suka untuk sell dulu untuk TBIG, realisasikan profitnya dulu nih. Oke, kemudian Bu Penny menanyakan sektor properti dan infrastruktur apa ada yang menarik untuk dibeli sekarang. Nah, untuk sektor properti sendiri, kalau kita lihat harganya juga sudah menyesuaikan ya dengan kondisi masih lesunya sektor properti sekarang ya. Perdagangan sektor properti khususnya di daerah Jabodetabek ini yang notabene masih terhalang ya oleh adanya pembatasan sosial seperti itu, PSBB. Nah, untuk saham-saham ini
kami perkirakan untuk recovery-nya sendiri ini masih akan cukup panjang ya, bahkan hingga tahun depan sendiri. Tahun depan masih menjadi tahun yang menantang bagi saham-saham sektor ini, sektor properti ya. Dan untuk medium term sendiri masih sideways, dan untuk short term masih bearish begitu. Ini untuk saham-saham sektor properti. Namun tak ada salahnya ya untuk sekarang mulai melakukan aksi akumulasi ya. Sebenarnya sih cukup menarik, semuanya sekarang sudah berada di level yang cukup murah. Untuk P1 kita lebih suka untuk akumulasi dulu ya. Masih secara perlahan ke portofolio. Targetnya sih di sekitar main pendek aja ya nih untuk P1 di sekitar 370. BSDE juga masih layak untuk di hold, target 800 ya, masih sesuai dengan area resistennya. Ini dia dalam beberapa periode, dalam beberapa bulan terakhir, di satu kuartal pun sudah 3 kali ya menyentuh area 800 di Juli, Agustus, kemudian September ini juga. Jadi satu kuartal udah 3 kali tuh untuk menyentuh area resistennya. Jadi bisa untuk tektokan sekarang di area 700-800 ya untuk BSDE. Hold-nya masih oke di 800 untuk BSDE targetnya. Kalau infrastruktur kita lebih, kita lihat dulu untuk sektor ini. Sekarang juga sudah berada di level yang cukup rendah juga ya, murah. Mungkin basis telco dulu ya, infranya. Kalau kita lihat sektor ini telkom ya. Untuk saham telkom sekarang juga berada di sekitar level terendahnya juga dalam 1 bulan terakhir, 2.700 ya. Masih bisa untuk melakukan aksi akumulasi beli ya untuk telkom dengan target terdekat di 2.800 hingga 2.850 ya. Untuk area stop loss sendiri, perhatikan area 2.600. Ya, karena kalau udah tembus ke 2.600 ini tentunya masih bisa berpeluang ya ke level 2.500 lagi seperti di bulan Maret. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Rini yang menanyakan saham ini ada di sektor retail dulu ya. Kita lihat dulu untuk Cash Hardware. Ya, untuk Cash Hardware masih short term masih ada potensi untuk bearish, namun masih bisa untuk main jangka pendek juga ya untuk di Hardware dengan target di sekitar 1.600 ini untuk S. Karena 1.600 juga sudah sempat berapa kali ya disentuh, sering dicapai oleh S1 dalam sebulan terakhir.
masih bisa untuk akumulasi beli. Untuk area supportnya sekarang perhatikan di area 1430, target 1600 ya. Kemudian HMSP HMSP sekarang di 1430 ini juga mendekati ya, sudah mulai bermain di sekitar area supportnya. Masih oke untuk mulai spekulatif buy. Target terdekat di 1490 hingga area 1500 ya. 1550 untuk AMSP. Untuk S tadi kami sudah bahas ya, Bu. Masih oke untuk akumulasi beli, target di 1600. Kemudian untuk Astra, ya untuk Astra kita perhatikan pergerakannya masih cukup menjanjikan juga secara jangka pendek. Target di sekitar 4830 ya untuk Astra. Sekarang masih mencoba menuju area netral ya kalau dari sisi RSI ini. Pak Budiman, mau tanya IMAS ya, saham Indomobil, sukses internasional. Ini nampaknya beberapa hari kemarin kita sempat rekomendasi ya, masih oke untuk spec buy ya, mulai spec buy karena di sisi RSI sudah mulai terbentuk golden cross. Hari ini juga lumayan dibuka menguat menutupi pelemahan di penutupan kemarin ya, mulai meng-offset dari pelemahan yang kemarin. Target untuk IMAS sendiri kami lihat sekarang terdekat sih di sekitar 650. 650 bisa dijadikan area target ya untuk IMAS. Oke, untuk Pak Budiman, jika entry levelnya di 772 ya, kemarin sempat entry di 772, ini entry levelnya di sekitaran level resisten yang sekarang ya. Jangan terburu-buru untuk cut loss dulu ya untuk sekarang, karena sekarang pergerakannya menarik sih. Sekarang masih di sekitar level supportnya sudah cukup murah juga, dan ini juga sudah di bawah area moving average-nya ya. Potensi penguatan masih ada nih ke 650-an hingga 685. Oke, kemudian ada saham CTRA juga yang ditanyakan. CTRA sekarang supportnya berada di yang terdekat ya, di sekitar
615 ya, 615 sebagai area support terdekat. Dan dari pelemahan yang sekarang nih juga sudah lumayan terbatas pelemahannya. Kembali bisa melakukan aksi spekulatif buy untuk CTRA. Target di sekitar level 670 hingga area 700. Pak Hendrali menanyakan SMRA, P1 dan Adaru. Oke, semua rekon kita lihat sekarang juga sudah berada di, ini kompak ya kalau kita secara ini industrinya. Properti sekarang berada di sekitaran level support ini rata-rata harganya. Kita bisa melakukan aksi buy untuk SMRA. Pagi ini juga dibuka menguat ya, mengoffset di kemarin. Targetnya untuk yang SMRA ini sekarang di sekitar 550 hingga 570 ya, ini terdekat. Tidak menutup kemungkinan bisa kembali ke level 600. Oke, kemudian ada P1 di Persia juga ya. Mirip juga pergerakannya. Sekarang berada di support juga. Dan untuk targetnya yang terdekat ini sekarang berada di level 360 hingga 370. Spek buy juga untuk P1. Oke, kemudian ada Adaro yang ditanyakan. Oke, Adaro mirip juga dengan peersnya seperti PTBA ya, yang masih sekarang medium term belum mematahkan level sideways-nya ya. Adaro kami lebih suka untuk hold dulu untuk sekarang, atau untuk buy juga masih oke. Targetnya di 1.200 ya untuk Adaro, 1.180 hingga 1.200 ini targetnya untuk Adaro. Bu Emi, BRIS tadi kami sudah bahas ya, stop loss-nya di area berapa, kemudian Inco dan Anthem juga sudah kami bahas. Oke, kita ke saham berikutnya ditanyakan ada ini kondisi ISG sekarang ya, jika kita lihat. Untuk ISG sekarang, ini ada rebound kecil ya dari pelemahan sepekan. Namun kita perlu kembali menunggu laju IHSG hingga ke area minimal di sekitar 5.000 ya, 5.050. Jika IHSG berhasil ke area 5.050-an, itu sebenarnya baru kita bisa sebut sebagai rebound ya.
Karena ini hari ini sebenarnya masih tergolong rebound kecil ya, belum bisa disebut rebound secara tren, masih cukup rentan juga jika berada di bawah level 5 ribuan sekarang. Dan level supportnya sekarang indeksnya sekarang di level 4.800-an, 4.800. Jadi untuk rebound kita perlu melihat dulu konfirmasi pergerakan ISG jika sudah sampai ke level 5.050-an. Oke, kita ke pertanyaan Pak Sumardi yang menanyakan sekarang saham sektor plantation ya, Alin. Oke, untuk Ali, jika kita lihat sekarang sudah cukup sideways ya, dibandingkan dengan tren kenaikan dari bulan April hingga Agustus, sekarang sudah mulai sideways di sekitar 10 ribuan, harus sudah 9.800 ya. Namun untuk hingga akhir tahun kami masih berekspektasi masih ada potensi penguatan ya dari harga CPO maupun TBS ya. Ini akan tentunya akan mempengaruhi harga dari saham-saham sektor perkebunan. Minimal hingga akhir tahun bisa menyentuh area 12 ribuan ya. Ya, ini untuk target AALI sebenarnya masih bisa di hold. Namun kalau ingin bermain cepat di saham ini, area sekarang bisa nih untuk kembali masuk ya AALI. Stop loss jika ke bawah area 9.100. Ya, jika menyentuh area 9.100 itu tandanya sebagai area stop loss untuk saham AALI. Tapi nggak akhir tahun kami ekspektasi ada kenaikan sih dari harga CPO-nya karena mostly sih secara historical ini demand dari CPO umumnya meningkat ya di akhir tahun. Umumnya ke negara importer terbesar ya dari CPO sendiri masih di China. China sendiri kebutuhannya kalau mendekati akhir tahun di awal musim dingin tentu lebih tinggi kebutuhan stok CPO di negara mereka, kemudian di India juga di bulan November mereka kebutuhan akan CPO juga cukup tinggi ya, sehingga ini kemungkinan besar akan meningkatkan ekspor CPO dari negara-negara produsennya yang besar seperti Indonesia dan Malaysia tentunya. Dan hingga ke tahun sendiri kami prediksikan stok CPO masih akan lebih rendah ya dibandingkan cadangan sepanjang tahun lalu. Jadi koreksi dari beberapa target sebenarnya koreksi yang masih wajar ya, mengimbangi pelemahan dari harga minyak nabati lainnya dan harga Brent oilnya seperti itu. Kalau oilnya naik, kembali naik, ini berpotensi juga mendrive pergerakan harga CPO-nya. Dan sekarang sih secara teknikal masih di atas level 9 ribuan ya. 9.000, di atas 9.600-an ya. Kalau masih di 9.600 sebenarnya masih oke untuk di hold. Nah, ini untuk AALI, kemudian kita ke saham berikutnya yang ditanyakan SMSM. SMSM
jangka pendek short term-nya masih ada potensi koreksi dengan area support di 1100. Nah, jadi kita wait and see dulu untuk SMSM. Kalaupun ingin masuk, kita perhatikan level sekitar 1100-an ya, 1100-an untuk kembali masuk ke SMSM. 1110 ya kalau ingin masuk. Oke, untuk TINS kami sudah bahas ya Pak tadi. Oke, kemudian Adaro dari Pak Felix kami sudah bahas. Pak Sony, TINS, Medco sudah dibahas. Mungkin ke Elsa dulu ya. Oke, Elsa juga nampaknya terdampak dari pelemahan oil kemarin. Namun hari ini sudah mulai rebound dari sisi harga. Sekarang juga sudah berada di level sekitar supportnya, sudah rebound, mulai mencoba rebound maksud kami. Boleh melakukan aksi spec buy dengan target terdekat di 215. 210 hingga 215 untuk Elsa. Untuk zinc juga sektor call satu ini masih sideways juga. Kami lebih suka hold dulu ya. Jika Bapak masih pegang saham ini, hold dengan target di sekitar 150. Pak Arya bawah ya kan UNTR. Oke, UNTR terus kita lebih suka untuk hold juga ya dengan target di sekitar 23.000 hingga 24.000. Oke, untuk fire, Bu Sri menekan fire ya. Oke. Target terdekat sudah tercapai di 232 terus 32. Ini berpotensi ya menguji area berikutnya di 326. Ya, sebenarnya masih bisa untuk melakukan akumulasi ya untuk saham ini meskipun secara jangka panjang nih kurang begitu liquid juga, sahamnya kurang liquid. Jadi untuk jangka pendek lebih ke jangka pendek aja ya. Kita ke pertanyaan terakhir dari Pak Benjamin. Benjamin ya kan Harum, apakah masih oke untuk diperhatikan? Ya, untuk Harum Energi untuk medium term ya, short term maksud kami masih sideways, medium masih dalam laju penguatan ya. Kita bisa manfaatkan pola sideways ini dengan target dari Harum di sekitar 1670 ya, target untuk Harum.
Untuk Medco kita perhatikan ada potensi reversal ya dari pelemahan di sepekan. Ekspektasi kami masih di sekitar level 400 ya, atau di sekitar level MA9 ya. Jadi bisa untuk akumulasi beli juga di level harga sekarang ya. Ini jadi level yang lumayan murah juga sepanjang tahun ini untuk Medco. Kemudian saham lainnya seperti Adaro, oke itu. Indi kami lebih suka untuk buy juga ya, untuk level yang sekarang masih berpotensi untuk naik. Target kami untuk Indi, target jangka pendeknya di sekitar 960 ini untuk Indi. Baik. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lanjutan ya dari Bapak Ibu peserta webinar. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, outlook beserta pembahasan teknikal dan review market kami bermanfaat ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta webinar. Dan kita akan berjumpa lagi di sesi webinar berikutnya di hari Senin pekan depan, mengawali akhir pekan di akhir bulan, awal di akhir ini ya, bulan ini ya, di tanggal 28 ya, hari Senin 28 September. Kita berjumpa lagi di sesi webinar. Kata kami undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata yang kurang berkenan. Oke, terima kasih dan salam cuan.